kalau kita mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Perwira Kecamatan Ciberep, Ibu Tati Rohaidi SPD. Yang kami hormati Ibu Ketua PKG Kecamatan Ciberep, Ibu Desi Wijayanti SPD. Mohon maaf ya Bu. Yang kami hormati Ibu Ketua IGTKI Kecamatan Ciberep, Ibu Juwana SPD. Terus siapa lagi ya? Yang kami hormati Sohibul Bait, Ibu Haji Ratiwi, Ibu Haja Ratiwi SPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah gugus 4, 6, dan 7, dan rekan-rekan guru yang berbahagia semuanya. Mohon maaf tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Pertama dan harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di sini ya Bu ya, untuk pertemuan gugus perdana ya Bu ya, gugus 4, 6, dan 7 perdana setelah pandemi ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Mudah-mudahan kita semuanya ya Bu ya, sebagai pendidik tetap konsisten dengan ajarannya sampai nanti, insyaallah, amin Allahumma amin. Baik, untuk selanjutnya ya Bu ya, untuk mempersingkat waktu, kami buka dengan ilah hadratin Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PKG, para kepala sekolah, Ketua IGTKI, dan Sohibul Bait. Mudah-mudahan hari ini insya Allah kita bertemu dalam acara kegiatan gugus PAUD ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar, kondusif, dan sesuai dengan apa yang diprogramkan dari PKG. Alhamdulillah, mungkin ini gugus yang disatukan ya, gugus 4, gugus 6, sama gugus 7 ya. Insya Allah semangat buat ibu-ibu semuanya. Mari kita dukung, mari kita sambut kegiatan gugus ini supaya kita semuanya guru-guru PAUD ini bisa mendapatkan ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh narasumber kita ya, oleh pengurus gugus atau PKG Kecamatan Ciberep ini. Mungkin saya tidak bisa menyampaikan panjang lebar karena waktu juga, dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat mengikuti kegiatan gugus di PKG ini. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan yang memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan barokahnya buat khususan yang buat memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan kepada pengurus gugus atau pengurus PKG, terima kasih. Semoga semangat terus untuk membimbing kami-kami ini, guru-guru PAUD ini. Mudah-mudahan Ciberep tetap maju sesuai dengan slogan Ciberep maju, gitu ya Bu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Pada hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk berkumpul, insya Allah kumpul yang manfaat. Semoga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat nanti untuk diamalkan di lembaga masing-masing. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Pendiri, Ibu Ketua IGTKI, Ibu Ketua Himpaudi belum datang ya? Ada saya. Ya, semoga berkumpulnya kita di sini. Yang pertama kita niatkan untuk silaturahmi, betul ya Bu ya? Karena dengan jalan silaturahmi, insya Allah apapun akan kita dapatkan. Mulai dari rezeki, ilmu, keberkahan, semua akan kita dapatkan sampai kesehatan. Yang tadinya sakit kalau udah ngumpul, apalagi ada Bu Nunung, sembuh. Amin. Yang tadinya banyak utang, banyak masalah, kalau lagi kumpul sama teman lupa gitu ya. Ya, kita jadikan sebagai ajang ini sebagai ajang menjadi me time ya, waktu untuk diri kita sendiri sebagai ibu guru. Mudah-mudahan nanti dengan kita saling sharing dengan teman-teman, kita akan bisa memperbaiki diri kita baik secara pribadi maupun secara tugas kita sebagai guru profesional. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang untuk rombongan dari Karya Mukti. Berarti masih ada lagi nunggu, masih ya, dari Nurul Iman belum ya? Belum. Ya. Show must go on ya, karena jamnya sudah ditentukan Bu, dari jam 10 sampai jam 12 dan materi kita sudah ada rundown acaranya begitu ya, sudah ada waktu-waktunya. Oleh karena itu kita tetap berjalan walaupun nanti teman-teman akan menyusul gitu ya. Baik, untuk materi kita hari ini kita langsung saja, berhubung belum bisa mengundang narasumber dari luar gitu ya, apalagi dari misalnya yang kapasitasnya nasional gitu ya, nanti suatu waktu insya Allah yang berdiri ya kita akan mengundang. Nah, untuk awalan maka kami akan memberdayakan narasumber yang ada dulu di sini, yang ada di Kecamatan Ciperet, insya Allah banyak. Nah, ilmu manfaatnya gitu yang kalau kita dapat langsung dimanfaatkan, langsung dipraktekkan dan hasilnya langsung kita rasakan. Itu namanya ilmu bermanfaat. Kalau selama ini kita merasa, Bu, pelatihan mah pelatihan, ngajar mah angger we gitu, ditaruh hilap deui, berarti ilmu kita belum manfaat. Gitu, berarti doanya harus benar-benar nih. Yang tadi Robi sholali sadri wa yassir li amri, Robi zidni ilman, itu benar-benar harus dari dalam hati. Jadi bukan cuma diucapkan di lisan. Sayangkan sertifikat udah banyak, kuliah udah S berapa tahu, tapi giliran kita mau mempraktekkan ilmu tersebut kita lupa lagi. Gitu ya, jangan sampai hal itu terjadi. Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor harus disampaikan kepada setiap guru. Makanya nanti di absen atau daftar hadir, kami akan melihat betul data real gurunya berapa. Misalnya TKA Salatus Soleh berapa guru, terus Karya Mukti berapa guru, Istiqomah berapa guru, Al-Firdaus berapa guru, As-Salam berapa guru. Kalau kita tidak hadir langsung melihat dengan mata dan kepala sendiri, itu chemistry-nya nggak dapet. Kalau cuma ilmu yang disampaikan oleh teman kita, kadang-kadang cuma oh iya, tapi untuk mempraktekannya kita akan sedikit kesulitan. Ini yang lagi sekarang, lagi tren sekarang, gitu ya. Apalagi adanya program sekolah penggerak atau guru penggerak, gitu ya. Diklat guru penggerak itu pembelajaran berdiferensiasi yang kita angkat. Nah, kalau belum pernah dengar, sebetulnya diferensiasi itu kan artinya perbedaan. Kita belajar dengan cara yang berbeda. Ibu guru TK mah udah paham banget dari dulu ya. Betul ya, karena anak itu hadir dengan karakter yang berbeda-beda. Orang tuanya beda, kondisi rumahnya beda, lingkungannya beda. Setiap anak lahir dalam keadaan unik, bahkan kita pun berbeda.
Bahkan seorang yang kembar identik pun pasti ada perbedaannya. Nah, oleh karena itu, pembelajaran yang harus kita rancang itu harus bisa memfasilitasi itu semua. Jadi jangan semuanya disamaratakan. Berarti kalau ada tes, UAS, PTS, itu kan soalnya sama. Itu diferensiasi enggak, Bu? Hah? Enggak. Kalau setiap anak dites berenang semua, diferensiasi enggak? Enggak. Kalau setiap anak dites menulis, misalnya aku rajin baca, tulisnya itu semua, diferensiasi enggak? Enggak, gitu ya. Nah, yang penting kita tahu dulu, oh berarti diferensiasi itu berbeda. Artinya kalau pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berbeda-beda, gitu ya. Kemudian berikutnya ada pembelajaran berbasis proyek. Pernah dengar nggak? Pernah ya. Karena pembelajaran berbasis proyek itu memang salah satu metode ya. Gitu ya. Metodenya ada eksperimen, gitu ya. Ada demonstrasi, ada proyek, gitu kan yang pernah kita dengar ya sebelumnya ya. Nah, ini kita angkat di dalam kurikulum 2013, dalam kurikulum sekolah penggerak. Ada yang namanya pembelajaran berbasis proyek. Kenapa? Karena dinilai sebagai satu cara yang paling efektif untuk memaksimalkan potensi anak, gitu. Nanti kalau udah dibuka, oh kieu, udah tahu pasti. Cuma memang kita tidak familiar dengan istilah-istilahnya. Oh ini teh namanya ini teh namanya ini. Padahal kegiatannya itu juga. Dan yang jadi salah biasanya prosesnya. Ceritanya judulnya oh proyek, tapi nu ngagawean bu guru ya. Misalnya gini, membuat kotak surat. Anak-anak coba guru gimana? Bu guru ya baris, ibu guru yang bikin. Yang penting pulang pada bawa. Gitu ya. Itu prosesnya yang salah. Kegiatannya udah betul, rancangannya sudah betul, tapi pas pelaksanaannya kok bisa salah ya? Dan akhirnya potensi anak tidak berkembang secara maksimal, hasilnya nggak dapet. Hari ini bikin kotak surat masih begitu, besok bikin ini begitu juga, sampai akhir tahun ajaran dia belum bisa bikin kotak surat. Harusnya ketika pembelajaran berbasis proyek, di awal dia bikinnya jelek benyon, besok bikin lagi yang ini udah agak bagus, sampai kemudian produknya lebih baik. Itu hasil dari anak-anak sendiri. Jadi intinya kita sepakati dulu. Dalam hal ini pembelajaran berpusat pada anak. Berarti yang melakukan semuanya adalah anak. Makanya di dalam RPPH penting bahasanya, jangan guru membimbing anak, jangan begitu. Kalau langkah pembelajaran langsung aja anak menggunting kertas, anak menempel apa misalnya gitu. Jadi anak semua di depan. Karena yang melakukan semua adalah anak. Bu guru hanya memfasilitasi, memotivasi. Bahkan untuk memotong, menggunting, ngebor itu anak sudah bisa, boleh diajarin. Karena anak harus memiliki kecerdasan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi dia harus tahu. Kalau sudah dibiasakan dia akan bisa. Justru kalau diumpetin mulu, begitu ketemu diguntingan, KB baju diguntingan, hordeng diguntingan ya, taplak diguntingan, karena saking baru nemu, belum tahu fungsinya apa, gitu ya. Itu pembelajaran berbasis proyek. Berarti nanti kita lihat langkah-langkahnya, jangan disepelekan. Kita kalau bikin RPPH, langkahnya itu kita skip, benar gak sih? Iya mah cuman ini doang. Padahal dari langkah-langkah itu kita akan bisa membangun kegiatan pembelajaran yang betul-betul memaksimalkan potensi anak, gitu ya. Berikutnya yaitu materi asesmen otentik. Ya, di mana ada perencanaan, ada pelaksanaan, pasti ada penilaian. Kayak gimana sih Bu asesmen otentik teh, gitu ya? Nanti instrumennya apa, dilakukannya seperti apa, terus dokumentasinya dalam bentuk apa. Kadang-kadang kalau udah dengar asesmen otentik, yang kita bayangkan, wah bikin penilaiannya banyak nih.
Wah, laporannya banyak nih, pekerjaan kita lebih banyak, kan seperti itu. Nah, gimana caranya nanti asesmen otentik kita buat, tapi sesimpel mungkin, semudah mungkin supaya ibu guru semua melaksanakan. Jangan sampai udah serem duluan. Akhirnya begitu pembagian rapot, mengarang indahnya. Genep bulanan orang emut-emut deui si ieu teh kumahanya keur mimiti asup kumaha dibayang-bayang semuanya. Begitu dikasih ke orang tuanya kan pasti paling tahu anaknya seperti apa. Kayaknya anak saya nggak begini Bu Guru. Kita mau mendebat bagaimana tidak punya data. Tapi kalau kita melaksanakan penilaian ada buktinya, ketika orang tua merasa tidak pas, kita tunjukin buktinya. Ini mama waktu bulan Juli hasilnya seperti ini, September seperti kan dia nggak akan bisa, oh iya ya Bu, nggak akan bisa membantah lagi, gitu ya. Jadi asesmen otentik itu justru membantu kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas, untuk meningkatkan kualitas anak murid kita, sejauh mana anak kita berhasil. Nanti orang tua ketika menerima hasil yang memang walaupun jelek, tapi Bu Guru betul nih, oh iya betul emang anak saya begitu, dia akan merasa puas. Besoknya dia bertanya, terus harus bagaimana Bu? Nah, untuk solusinya kita sudah tahu karena kita sudah melalui proses asesmen. Oh, berarti kalau anak seperti ini yang diganti ininya, yang dirubah ininya. Akhirnya anak kita begitu lulus 1 tahun akan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Pasti ada kemajuannya kalau proses asesmennya berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, 3 poin ini nggak mungkin kalau kita susun semua selama kurang lebih 1 jam ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bagi kelompok. Kita bagi 3. Nanti kelompok 1 membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Silakan dibaca materinya. Kemudian sajikan dalam bentuk presentasi di depan. Jelaskan kepada teman-teman kelompok lain. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdasarkan proyek. Ibu baca, saya yakin semua pasti bisa. Ini hanya mengingatkan kembali. Oh iya udah tahu gitu. Nanti ibu sampaikan kepada teman-teman. Kita bahas bersama-sama. Kalau ada yang tidak tahu, kita saling diskusikan sampai betul-betul semuanya paham. Nah, kemudian kelompok 3 tentang asesmen otentik dipresentasikan nanti ke depan. Jadi bukan ngedengerin saya doang, gitu ya Bu. Kita akan buat pohon harapan. Pohon harapan itu apa sih Bu? Apa yang ibu harapkan dengan pertemuan gugus ini? Dapat snack yang enak misalnya, boleh. Ya, jadi nanti besoknya lagi kan yang nyediain snack, wah berarti peserta ada yang pengen snack yang enak nih misalnya untuk semangatnya. Atau mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau apapun yang ibu mau. Nanti boleh dituliskan di kertas HPS ya. Nanti masing-masing nulis, nanti dikumpulkan. Kalau ada kita tempel. Nanti ada semacam kayak bentuk pohon harapannya, kita tempel, nanti itu kita dokumentasikan atau di situ boleh, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di inti pembagian kelompok, pembahasan materi di dalam kelompok, presentasi. Ini waktunya 1 jam keseluruhan. Ya, jadi kita jangan terlalu lama, kita gercep gitu ya, karena kan kita inginnya jam 12 udah selesai ya, jangan sampai ngelewatin zuhur ya. Kemudian berikutnya penutup, refleksi dan penguatan. Nah, nanti kita akan ada sesi penguatan. Jadi penguatan teh naon ya, naon mau dibawa balik teh gitu loh. Jangan sampai udah sibuk-sibuk pas pulang ditanya ngapain tadi nggak tahu. Gitu ya, ilmunya kangen adai. Makanya syukur-syukur namanya juga kita pelupa ya, semua kita bisa ikat dengan catatan, dengan dokumentasi. Ya. Nanti tugas mandirinya apa yang kita bahas di sini, kita praktekkan di sekolah. 1 hari aja. Merancang dan mempraktekkan kegiatan bermain berdiferensiasi dengan metode proyek. Ya, membuat asesmen otentiknya. Berarti berupa apa Bu Guru? 1, bikin silabus atau RPPM-nya. 2, bikin RPPH-nya. Khusus kegiatan yang metode proyek itu 1 hari itu doang. Kemudian bikin penilaiannya, hasilnya seperti apa? Misalnya hasilnya dalam bentuk foto anak-anak boleh, video anak-anak boleh.
Terus termasuk nanti ada kriteria penilaiannya, yang MB berapa, yang BSH berapa, yang BSB berapa. Ya boleh. Pokoknya dibuat semampunya. Mau dilengkapi rubrik dengan ini boleh. Mau misalnya Bu, saya biasa nilai begini boleh. Silakan nanti yang dipahami oleh Ibu seperti apa. Kemudian berikutnya laporannya dibuat dalam bentuk laporan kegiatan. Mau ditulis aja atau mau dikumpulin aja RPPM, RPPH, dokumentasi, fotokopi, kirimkan boleh. Mau dalam bentuk video atau foto boleh. Itu sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan Ibu. Kalau dalam bentuk video atau foto kan kita jadi belajar nih bikin Canva misalnya ya. Untuk RPPM-nya dikanvain, RPPH-nya dikanvain, foto dan videonya dikolasein. Nanti itu diupload. Mau di Google Drive-nya boleh, mau di Instagram kita boleh. Kan kita punya ya Bu ya. Udah punya Instagram-nya. Mau pakai YouTube-nya boleh, mau di grup FB-nya boleh. Pokoknya semua disimpan di dalam media sosial supaya apa? Supaya awet. Nanti berapa puluh tahun mau buka lagi juga itu ada. Nanti misalnya mau akreditasi atau apa, siapapun itu bisa buka, bisa ambil. Oh ini yang waktu sekolah saya dulu, tarik gitu. Jadi semua tersimpan secara digital. Sekalian ya, jadi sekalian kan belajar digital juga, belajar materi juga, ya. Nah nanti ini videonya ataupun laporannya diupload. Nanti pakai nama sekolah kita tetap ya, disebutkan nama sekolahnya, gurunya siapa. Ini setiap guru. Misalnya Bu mau kerja sama boleh, kan diferensiasi berbeda-beda. RPPM-nya sama nih satu, tapi kegiatannya banyak. Nah nanti guru ini ambil yang ini, guru ini ambil yang ini untuk proyeknya. Jadi satu sekolah proyeknya berbeda-beda gitu dari setiap guru. Bisa dipahami Bu?